Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayat. Wa qala Allah ta'ala وَلَا تَرَكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimohon Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dengan izin Allah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semua dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon maaf sekali kepada jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Sejadinya kami tadi sebelum maghrib sudah sampai di sini. Kami tadi dari Meninjau, dari komunikasi dengan kalian tadi itu sekitar jam 4. Perkiraan kalau lancar tadi sebelum maghrib ya paling jam 6 sudah sampai di sini. Tapi ternyata sampai ke titik tadi mobil kami ada kendala. Jadi karburator kami di mobil kami itu banjir, jadi mogok, jadi lama. Akhirnya untuk kami dulu, alhamdulillah dari bapak sama ibu ngobrol tadi bisa berangkat sama-sama dengan mobil beliau ke Innova lancar dan mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan dan kenikmatan kita. Mungkin ini bagian ideologi kami dan kita semua. Apakah kita ini lillah karena Allah atau misalnya karena yang lain? Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada keikhlasan dan keistimewaan kita. Dan mudah-mudahan Allah mencatat menunggunya Bapak dan Ibu sekalian beberapa saat tadi dari maghrib hingga isya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami memperkenalkan kami dari Lembaga Wakaf Insan Kami Bandung dan juga Komite Berkhidmat Bandung dan juga tim advokasi Berkhidmat Bandung, tim advokasi Berkhidmat Indonesia. Kami hari ini berharap bersama Ibu Sri Mulyati dan Bapak Ahmad Rifki. Bapak Ahmad Rifki tidak bisa hadir bersama kita karena beliau memperbaiki mobil di Bukit Tinggi tadi. Kami di sini diantar oleh Bunda sama Bapak tadi, Pak. Bapak tadi, nggak masuk ya kayak ikut. Jadi tadi bersama kami tadi, Bapak tadi, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah, pertama kami ingin sampaikan bahwa negeri kita ini diserang dari berbagai macam arah. Dan kita mungkin sudah paham sekali bahwa Jawa Barat dan Sumatera Barat itu adalah target terbesar dari pemurtadan dan kristenisasi. Jadi ini di Indonesia ini Jawa Barat yang pertama dan juga dari Sumatera Barat. Dan di
50 kota itu ada tokoh murtadin Minang Akmal. Kemudian juga ada, kita pernah mendengar Ian Watiko, dan ada beberapa lagi tokoh-tokoh. Dan kata Ketua MUI Pusat, Dr. Ben Samsudin, Minang ini menyumbangkan murtadin terbesar. Jadi ada 2.000 orang Minang yang murtad. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Minang yang sejak dulu dari Piagam Arab Alam yang saya tahu itu ada bahasa besar sama bahasa Kitabullah, Sarah Makato, ada pemakai, ternyata kita kecolongan. Dan inilah bagian daripada bagian dari kita. Mengapa ini terjadi? Dengan berbagai macam cara mereka melakukan pembunuhan dan distribusi. Sebetulnya ketika ada saudara kita yang berubah, bukan karena mereka yang kuat, atau bukan karena ajaran bisa difahami, tidak. Karena ajaran Kristen itu sangat sulit difahami secara logika, dengan doktrin trinitasnya, dengan doktrin penebusan dosanya, dan macam-macam doktrin-doktrin atau dogma-dogma itu susah difahami oleh akal kita. Kalau kata orang Sunda, dakwah di Sunda itu karos, jadi bisa difahami, bisa dirasakan, ya, itu seperti itu. Kalau dakwah mereka itu tidak bisa difahami dengan hati, karos, tidak difahami tapi terasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya, mereka memberikan. Jadi mereka itu tidak bisa dipahami dakwahnya, tapi karena bisa dirasakan, dikumpul dengan macam-macam fasilitas ekonomi dan sebagainya, banyak saudara-saudara kita yang bisa. Nah inilah yang bikin tantangan bagi kita. Sementara kita dakwah kita, baik logika dan ilmiah secara ilmu itu sangat bisa dipahami dakwah kita. Tapi seringkali tidak terasa gitu dakwah kita itu. Orang apa gitu, orang sekolah orang sakit gitu. Jadi bagaimana menurut Rasulullah ketika berdakwah sehingga itu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Nah seperti itu. Dan itu dalam dakwah bilhal istilahnya dalam bahasa dakwah kita. Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, begitu pun dengan anak sesat. Contohnya seperti misalnya Syiah. Saya coba perlihatkan bagaimana salah satunya ajaran Syiah ini. Ada sahabat Syiah yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai pembanding bagi kita bagaimana orang-orang Syiah ini mereka melakukan syahadat. وعثمان وعائشة وحفصة في النار عادها نعلم الجلسة كثيرا لتقريب شهادة الإسلام الله النبوة والرسالة لسيدنا seorang lelaki ini dia seorang pemimpin Syiah, salah satu pimpinan dia memimpin عليه الصلاة والسلام ثم الشهادة nanti saya kita saksikan bagaimana sahabat ini cerita satu-satu dari apa yang mereka sampaikan. ويا كريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم
الخلق أجمعين. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أقربوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Coba, ini ada 5 syahadat. Syahadat yang pertama syahadat kepada Allah, kemudian yang kedua syahadat kepada Rasulullah SAW. Syahadat yang ketiga syahadat kepada Ali, pengakuan atau persaksian mereka Ali sebagai Amirul Mukminin dan wali Allah. Kemudian syahadat kepadanya adalah Fatimah Zahra dan anak-anaknya sebagai orang-orang yang maksum, ya, dan sebagai hujjatullah, sebagai kekasih-kekasih Allah. Dan yang syahadat yang kelima adalah syahadat terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan juga kepada Aisyah dan Hafsah, dan juga seluruh musuh-musuh dari Ahlul Bait. Siapa musuh-musuh Ahlul Bait? Musuh-musuh Ahlul Bait itu musuh Syiah, siapa? Sunni. Siapa Sunni itu? Kita. Jadi mereka itu menganggap sebagai musuh dan itu ditanam oleh mereka dan final. Oke. Dan mereka sudah melakukan buktinya di bagaimana yang terjadi di Syria, bagaimana terjadi di Yaman. Saudara-saudara kita Sunni itu dibantai ribuan, ya, transportir. Jadi inilah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian Subhanahu wa Ta'ala, juga bagaimana yang terjadi ketika di tahun ini mereka juga melakukan pengacauan, yaitu apa yang terjadi di Mekah. Kita coba lihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini mereka itu sangat luar biasa ketika terjadi tragedi Mina di Mekah. Ini bisa kita saksikan. Ini ya, orang-orang Syiah ini ketika ada saudara kita yang ratusan meninggal, mereka telah menari-nari. Ini Syiah, dan mereka itu melihat arus, dan mereka itu seperti ini adalah program komersial. Ini memang luar biasa, dan mereka sudah ada azab. Kita belajar pada tahun ini akan melakukan pengacauan pada saat ibadah haji di Mekah pada saat dari tahun ini. Ini mereka lakukan luar biasa. Ada yang sekarang. Ini siapa ini? Ya, mereka menari-nari. Nah, ini saudara-saudara sekalian, betapa bahayanya sih. Ya, kalau mereka berpuasa dan ternyata tokoh-tokohnya sekarang sudah masuk di parlemen, yang kita sudah tahu, Jalal Rahman dan juga tokoh-tokoh partai
partai yang tergabung di sini mereka sudah dilakukan sekarang. Dan mereka berusaha untuk mengacaukan negeri kita ini. Dan mereka berkolaborasi. Si A, Kristen dan Komunis juga berusaha bangkit lagi. Jadi tiga kekuatan ini, kekuatan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam itu berusaha mengacaukan itu. Siapa targetnya? Kaum muslimin. Siapa yang lebih besar yang mereka targetkan? Itulah anak-anak kita, para pelajar kita. Nah ini yang mungkin yang harus hati-hati. Ajaran Syiah nikah mut'ah yang sangat bahaya, ya. Dengan nikah mut'ah ini bisa jadi perkawinan hanya dengan 2 jam saja jadi seperti itu. Jadi nikah mut'ah itu ada ijab kabul antara laki-laki dan perempuan disaksikan dengan mulanya, kemudian diberikan maharnya hanya dengan 2 jam saja jadi. Dan ini terjadi di mahasiswa, ya, di UIN, dan sudah ditemukan fakta-faktanya. Dan seringkali ada seorang ibu yang dulu dimut'ah, kemudian mengandung, melahirkan anaknya dimut'ah dua orang yang sama, gitu. Jadi mut'ahnya hanya beberapa bulan saja, beberapa jam saja, itu bisa seperti itu. Dan mereka beranggapan ketika seorang perempuan dimut'ah, yaitu itu pahalanya besar. Nah, seperti itu. Apalagi kalau dimut'ahnya oleh para pengawal imam, seperti itu. Dan laki-laki yang mut'ahnya misalnya beristri 1, mut'ahnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 itu pahalanya semakin banyak, semakin besar. Asal seperti itu. Begitu para wanita yang dimut'ah itu merasa sangat bahagia karena dia mendapat pengakuan sebagai ahli surga. Nah, seperti itulah bahayanya ajaran Syiah. Sehingga sama saja ini dengan perzinahan tersebut. Ini terjadi di Iran. Banyak sekali anak-anak yang lahir tidak tahu bapaknya yang mana. Karena bisa jadi seorang wanita dimut'ahnya itu oleh beberapa laki-laki. Sudah selesai mut'ahnya dengan laki-laki yang satu, kemudian dimut'ahnya oleh laki-laki yang kedua. Selesai dengan mut'ah yang kedua, ada mut'ah yang ketiga, keempat, sampai ada ratusan kali seorang wanita dimut'ah sampai seperti itu. Sehingga ketika lahir anak tidak tahu bapaknya yang mana. Namun kemudian inilah salah satu bahaya daripada ajaran Syiah. Bapak Ibu sekalian Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita harus pada dengan munculnya sekarang adalah dengan komunis. Ada namanya komunis gaya baru. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga kewaspadaan ini harus betul-betul kita tingkatkan, ya. Ya sampai kita lengah, karena mereka luar biasa, mereka melakukan infiltrasinya dengan segala macam cara. Ini tekad mereka. Kita coba lihat salah satu. Ini kewaspadaan yang harus kita tingkatkan. Begitu dari berbagai komunis. Jadi orang itu dengan namanya komunis baru. Jadi mereka 2018 akan kembali muncul memproklamirkan atau menyatakan sebagai komunis baru. 3 kali komunis ini mencoba untuk menguasai Indonesia. Tahun 1920 terjadi Silukam. Silukam, para petani itu melakukan kerusuhan. Tahun 48 di Madiun, banyak kiai santri yang menjadi korban kerusuhan mereka. Kemudian tahun 65 yang kita tahu juga mereka melakukan kerusuhan yang sangat luar biasa. Korbannya juga tidak sedikit, kaum agamis, khususnya dari kaum muslimin.
mereka lakukan dengan budaya kerja, ayo kerja itu adalah salah satu daripada simbol-simbol komunis. Kemudian bagi orang kota itu juga adalah simbol-simbol komunis. Ini yang harus kita waspadai. Tidak sadar pada kondisi ini karena memang sengaja dihilangkan atau mencoba untuk dikaburkan, sehingga pergerakan komunis ini tidak bisa kita pahami. Di dalam pelajaran sekolah, Bapak Ibu sekalian, itu mencoba untuk dihilangkan. Nah, makanya kita berusaha saudara-saudara kita di pusat supaya dalam sejarah itu kembali terungkap bagaimana kebijakan dan kegiatan Partai Komunis Indonesia yang sampai ini muncul kembali. Kemudian kita muncul, mereka sangat beraninya dengan berbagai macam atribut khas yang mereka lakukan. Itu adalah dengan kaos warna merah dengan lambang partai. Makanya hati-hati, itu lambang mereka. Kami kembali ketika ke Duri, itu lambang hinaan di perempatan. Mereka sudah berani memasang tanda-tanda mereka dan simbol-simbol mereka, di mana masyarakat tidak banyak yang mengetahui. Karena kami memang terdiri dari aliansi anti komunis, kami sangat tahu betul ini komunis. Ya, seperti itu. Jadi pemerintah maupun aparat sulit untuk mendeteksi, karena mereka memang berjalan sangat halus, berjalan sangat smooth, gitu. Tidak sadar ini sudah masuk ke tanah kita. Di Payakumbuh kemarin itu muncul juga Pak ya, kan gitu. Ketika ada tanggal 17 simbol komunis, walaupun mungkin itu diantaranya adalah untuk mengingatkan bahwa pernah ada komunis. Ini adalah salah satu bentuk pergerakan mereka di Madura. Kemudian di Jakarta juga bendera komunis itu semakin muncul, ya seperti di Papua. Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada anak-anak kita bahaya daripada komunis ini, kepada anak-anak kita, para generasi kita, yang sampai mereka muncul yang akan membahayakan bangsa kita dan juga kaum muslimin khususnya. Karena kaum muslimin ini adalah yang menjadi musuh bersama daripada komunis, Syiah dan juga Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan lebih banyak diberikan oleh Ibu Uis. Ini sebagai pengantar saja kepada kami, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan sedikitnya seperti itu, insyaallah. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Uis untuk meneruskan. Mungkin dari saya saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu bapak dan anak sekalian, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Islam di akhir zaman bagikan makanan yang diperebutkan. Islam di akhir zaman bagikan kuih di lautan. Islam di akhir zaman terbagi sekian puluh golongan. Dan bagaimana yang terjadi hari ini? Apa yang ada di sekeliling kita? Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim, apakah benar mayoritas Muslim ini secara kualitas atau kuantitas? Banyak umat Muslim yang merasa cukup mendidik anak, cukup bisa memberikan nafkah yang mapan, cukup untuk kebutuhan sendiri. Keluarga telah bersahadat bahkan sejak lahir sudah Islam,
sholat, zakat, sahur, haji, dan itu merasa sudah pas, sudah cukup untuk menunaikan. Dan bagaimana hal-hal yang terjadi di sekeliling dan apa yang sebenarnya terjadi di sekeliling kita, merasa sudah cukup tadi, sementara merupakan inna sholata tanpa anfasa itu bukan. Dan bagaimana lagi pemahaman sekuler yang juga sangat luar biasa, ini urusan agama, urusan akhirat, ini urusan dunia, dipisah. Lantas bagaimana lagi individualistis, orang pikir yang materialistis, hedonis, itu sudah masuk ke dalam keluarga-keluarga muslim. Sehingga Indonesia yang sangat super kaya raya dengan kekayaan yang melimpah ruah, dengan kekayaan yang luar biasa, bahkan saya sebutkan tanda-tanda sudut-sudut yang diturunkan di atas muka atas muka bumi yaitu Indonesia. Atau Allah di dalam surat Al-Mulk, aku tinggikan langit tanpa tiang, aku turunkan air dari atas langit, aku keluarkan dari berbagai dari tanah berbagai macam tumbuhan. Di sini kita melihat bahwa sudut surga yang diturunkan ke atas muka bumi ini sudah menjadi rebutan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan bagaimana kita sekarang ini? Apakah kita sudah merdeka? Atau kita masih terjajah? Nah, ini yang akan kami sampaikan. Pemerintah tadi sudah mendengar sampai bagaimana mereka berani berikan rekor di Kota Padang, dan bagaimana berikan rekor di Kota Padang memamerkan salibnya. Mereka yang minoritas begitu berani ujung gigi di tengah yang mayoritas. Mereka yang minoritas begitu berani, luar biasa. Sementara ketika kita minoritas dibantai coba oleh cara yang beberapa berserah, masih dibakar yang sedang jumatannya diserang. Lantas bagaimana meliposomi Allah? Kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan sekali, dibantai, dibunuh, bahkan di hari raya Idul Fitri. Lantas di malam hari seorang muslimah ditarik rambutnya, tidak boleh menggunakan jilbab, tidak boleh seenaknya dan berkumandang. Jadi kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'budu al-yahudu wa la nasuru hatta tatabiyana lahum." Mereka tidak akan berbuat, tidak akan berdoa sebelum kita ikuti dilampaikan. Jadi ada yang langsung dimurtadkan, dikristenkan. Nah, ini kita lihat. Kata si pastor, Padang ini bukan bagian daripada Minangkabau. Dahulunya juga Padang tidak ada. Jadi yang namanya batu sangkar, kayak kubu, Padang panjang, tinggi, itu namanya Minangkabau. Tapi kalau ini bukan. Dan katanya lagi, saya lihat sudah sejak tahun 50 sekian berada di Kota Padang. Nanti kita lihat dialognya. Lantas bagaimana lagi? Kata dia lagi, sudah setiap tahun saya mengadakan. Kenapa sekarang diusir? Jadi bagaimana mereka demikian sangat berani dan mereka sangat yakin lebih mengetahui sejarah orang Minangnya daripada orang Minangnya sendiri. Jadi apa ini akan kita biarkan? Apakah tidak sakit hati? Adakah segelintir saja yang menyampaikan ketidaksukaan? Aturan sudah diatur oleh SKB yang kita panggil dua menteri. Bagaimana orang minoritas beribadah di lingkungan mayoritas, dan bagaimana mayoritas beribadah di lingkungan minoritas. Ini tidak ada satupun rambu-rambu yang disepakati. Mereka berani sekali. Apapun aturan pemerintahan, tidak ada yang dilirik atau ditaati. Mereka berusaha melawan. Apalagi sebentar lagi Natal dan Tahun Baru. Begitu banyak saudara-saudara muslim yang memaksa memakai atribut seterkelas, memakai topi merah, memakai baju merah, dan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru gebiar di mana-mana. Khususnya yang
Minangkabau. Akankah saudara-saudara yang ada ini membiarkan mereka dengan gagah, mereka memamerkan seperti ini, mereka unjuk gigi, inilah saya. Di lingkungan yang mayoritas begitu beraninya, bagaimana di lingkungan yang mayoritas, yang minor apa Islam yang minoritas, mereka membantai, bahkan mungkin membunuh, bukan bahkan lagi, tapi membunuh. Tapi di lingkungan mayoritas pun mereka berani unjuk gigi. Akankah saudara-saudara lihat besok lusa, sebentar lagi, mungkin 2-3 hari lagi, kapal-kapal datang duduk dia di wilayah Minangkabau termasuk Payakumbuh. Seandainya kita membiarkan mereka dengan semena-mena melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan pemerintah, tidak boleh saling mempengaruhi, tidak boleh mengajak kepada orang yang sudah berkeyakinan, tidak boleh memberikan pemahaman yang nantinya orang lain akan menjadikan tertarik aku di lubuk walian ini. Tidak perlu mengajak orang yang sudah beragama. Bagi mereka orang berdoa untuk Kristus, bukan itu untuk Kristus. Nah, mereka mengatakan bukan itu orang Islam, bukan rumah orang Islam, karena dengan Kristus ada kedamaian. Tapi Islam mengajarkan radikalisme, mengajarkan perpecahan, mengajarkan kebencian, dan mengajarkan hal-hal negatif lain. Dan Islam memiliki kitab yang kata mereka di dalam kitab itu mengandung pujaan. Al-Quran itu kitab yang patut untuk diwaspadai. Al-Quran itu patut untuk dihina-hinakan. Seandainya kita tidak menangis dan sedih, seandainya tidak marah, maka dipertanyakan keimanan kita. Hari salib berdagang di tengah kota, dan sebentar lagi gebiar tahun Natal dan tahun Natal dan tahun baru. Selamat Natal di mana-mana. Kepada siapa mereka mengucapkan selamat? Cukup saja mereka di rumahnya begitu tempat beribadahnya, cukup di rumahnya mereka sendiri. Tetapi untuk apa mereka menyebarkan semuanya itu? Kembali lagi walau doa yang dulu. Warna solo kata tetapi akhirnya. Akhir mereka adalah memotankan, mengkristenkan. Apa maksud dikristenkan, dipercaya? Tentu saja bukan. Karena sebenarnya hanya untuk digampangkan akidahnya, dijauhkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, dijauhkan dari surah-surah, dan akhirnya menjadi bangsa yang bodoh karena kekayaan yang melimpah ruah. Mereka menikmati kekayaan itu, habis membawa kekayaan ke negeri mereka, sementara anak bangsa tinggal belangsak, tinggal melihat negeri yang sangat kaya raya, tetapi serba sulit seluruh keadaan. Nah, kita dengar, kita lihat setelah kejadian Pak Salib, saya bersama seorang kawan. Bagaimana dulu? Ayo kita bergerak. Sekaligus kita datang ke pendeta gereja yang bersangkutan. Kita dengar surat pernyataan yang disampaikan ke pastor dan bagaimana gigi giatnya membela. Tentu saja bukan membela yang benar, membela negeri umat dirinya sendiri. Ingin boleh pastor punya sebentar. Nah, saya bacakan dulu.
sebagai gereja atau dalam pengakuan agama Kristen. Kelima, karena kesehatan atau peraturan yang melindungi kaum muslimin dan masyarakat Indonesia, aliran sesat dan ideologi komunisme yang menyebabkan pendangkalan dan kerusakan akidah, khususnya pada saat tahun baru. Nah, kaum muslimin akan meningkatkan kewaspadaan pengawasan dan pengendalian Islam kepada kebersihan masyarakat Indonesia seperti atas kami. Oke, sih, ya, ada masalah itu sih, saya boleh Ini pastor, pendeta yang biasanya sangat gigih membela pasangannya. Ini bohong, tidak pernah setiap tahun mereka dibiarkan mengadakan.
Islam menjadi minoritas.
di wilayah kecil Gunung Palu. Bagaimana saudara-saudara kita berjuang untuk bisa mengumandangkan azan. Nah, kembali lagi dari Al-Quran, Allah mengatakan mereka itu demikian sangat benci, bahkan di hatinya jauh lebih benci lagi kepada Islam. Dan sekarang apa saja yang mereka lakukan? Tentu saja mereka tidak segan-segan memurtadkan dengan cara yang sangat halus, ataupun mereka memurtadkan dengan cara yang sangat kasar, keras, ataupun menyiksa, ataupun apakah sampai pada pembunuhan. Nah, ini beberapa fakta yang kami dapatkan. Mereka begitu luar biasa. Dan hari ini bagaimana persatuan gereja Minangkabau di Jakarta, dan mereka berani para murtadin menggunakan pakaian-pakaian tidak ada seperti ini. Jadi apakah Minangkabau itu tidak diserang, tidak ada organisasi, apakah mereka itu tidak ada yang murtad? Ini fakta datanya. Berapa banyak orang-orang Minangkabau yang sudah berpindah dari surau ke gereja. Lantas, apakah kita akan diam saja? Lantas, apakah kita hanya cukup mengatakan itu orang lain? Nah, di belakangnya orang-orang Minangkabau. Jadi, bagaimana mereka mengatakan bahwa Minangkabau dan Jawa Barat ini adalah dua provinsi, Sumatera Barat, Jawa Barat, dua provinsi yang mereka punya target untuk dimurtadkan, dilakukan akidahnya. Dan mereka itu mengatakan bagaimana Sumatera Barat, Jawa Barat 40% bisa mereka kuasai. Mereka mengatakan dipastikan bisa seperti Nigeria. Bagaimana mayoritasnya Muslim, tapi dipimpin oleh orang-orang Kristen. Acara-acara seperti ini, apakah tidak sedih, apakah tidak miris? Kalau dulu orang Minang berkeyakinan Kristen, aneh sangat luar biasa. Mustahil, begitupun orang Sunda beragama Kristen, berkeyakinan Kristen, mustahil. Tapi sekarang bukan mustahil lagi. Fakta data kristenisasi berbagai macam cara. Tadi saya sampaikan dari cara yang paling biasa sampai cara yang luar biasa. Dan di Bandung, Jawa Barat, berbagai hal sudah berupaya kami menghadapinya, menyelesaikannya, bahkan mengusirnya. Dan mungkin Ustaz bisa diperlihatkan bagaimana fakta data di Jawa Barat dan bagaimana kasus wabah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mereka membunuh, mereka memperkosa, mereka menculik, mereka menghipnotis. Kami tahun 2004-2005 ke Payakumbuh, ke Unatan Bupati. Konon misionaris besar sebagai pembinaan kami yang sudah jadi mantan, dia mengatakan bahwa Payakumbuh dan di bawah kota adalah basis besar untuk mereka itu membuat tempat sentral dari pergerakan mereka itu di Payakumbuh dan di bawah kota. Sampai sekarang binaan kami yang sudah Muslim, mantan misionaris tersebut masih bolak-balik ke gereja. Berapa fakta data, upaya-upaya daripada pihak Salibis begitu inovatif. Mereka itu menekan gerakan-gerakan, berupaya mereka mendapatkan akidah umat, berupaya mereka memutarkan dan mengkristenkan. Akankah mata kita akan tertutup? Akankah kita akan mangsa bodoh? Sekali lagi, akankah kita biarkan Minangkabau, khususnya Payakumbuh dan sekitarnya, dihiasi dengan warna-warni dari mereka? Bagaimana pakaian-pakaian yang tidak layak dipakaikan, seperti pakaian sinterklas atau topi mewah kepada pegawai-pegawai mereka yang Muslim. Ini salah satu contoh. Begitu beraninya di salah satu kampung di Pasir Koja Bandung, binaan saya yang di bawah garis, mereka mencari daerah-daerah yang miskin, yang ternyata bodoh. Tiba-tiba dibawa ke Depok, ke Setiabudi, langsung dibaptis. Saya bangga besar sekali. Saya membawa kasus ini ke Polrestabes. Di sudah diindikasi pada saat itu Pak Ujang Batia dan orang-orang polisi dan beberapa inter. Saya adukan kepada mereka. Saya menggugat dan mereka supaya mengambil yang membutuhkan atau langsung
yang bernama Anda. Di sini tinggal keberanian. Apakah kita akan membiarkan atau kita berupaya mengadukan permasalahan tersebut ke aparat terkait, pejabat terkait, musbika-musbida daerah. Kita bukan diam, kita hanya menonton. Biar saja itu tanggung jawab Ustaz, biar saja itu tanggung jawab ulama atau umaroh, tapi siapakah dari kita? Kita mengaku beriman, wa tawasobiha wa tawasobisa. Kita saling menasihati. Tapi dengan kafir, aijatin ala kafirin, adilatin ala mu'minin, aijatin ala kafirin. Kita tidak pernah mencari musuh dan tidak dibolehkan mencari musuh, tapi menyebarkan dakwah, menyebarkan rahmat, menyebarkan kebaikan. Tetapi bila musuh datang, Allah kepada Muhammad disampaikan, hai Muhammad, lawan mereka. Nah, sudah saatnya kita bangun bangkit, tidak membiarkan mereka sewenang-wenang. Kami mengadukan ini korban-korbannya. Kami berusaha mengadukan selama ini selalu berkoordinasi dengan aparat, pejabat, atau siapa kalau di sini di mama, kalau siapa tokoh masyarakat mungkin. Bagaimana kami berupaya melakukan semuanya ini. Ini salah satunya di Pasir Koja. Sampai akhirnya polisi menyampaikan mungkin ke si Brahmander yang melakukan pengumpadan. Lantas si Brahmander mengundang kami ke salah satu restoran. Kami datang ke sana dengan beberapa wartawan, diantaranya wartawan Sabili. Jadi saya menyampaikan, saya sangat marah kepada Anda. Apa alasan Anda memurtadkan atau membaptis binaan saya? Apa jawabnya? Wahai Bunda, Al-Quran itu kapitalitas. Ini yang mengaduk-aduk Al-Quran dengan dibawa disebarkan ke berbagai daerah. Dipotong dari Al-Quran, dipotong dari hadis, disatukan, dirangkai, dan dibagikan ke berbagai daerah. Mereka memurtadkan orang Islam menggunakan Al-Quran, tetapi Al-Quran diambil dipotong sedikit-sedikit. Manis kelihatan, tapi itu sangat marah sekali. Apa yang akan saya katakan? Kalau Anda memurtadkan, membaptis, apa rasanya? Oh, dari surat Al-Baqarah disingkong, disucikan. Setelah itu, sebentar Ustaz, tunggu dulu ini, ditahan dulu. Jadi, saya sampaikan bagaimana, apa alasannya? Kata si Brahmander, maaf, Al-Quran itu kapitalitas, ini misionaris ya Brahmander. Agak cerdas dibanding dengan pendeta atau pastor yang kayak tadi, dogmatis, dinasihati, diingatkan, terus saja naik ke atas. Karena di dalam keyakinan mereka sama benar, tidak perlu harus ada interupsi, diterima betul-betul berbeda dengan misionaris. Agak cerdas, karena diajar mereka itu diberikan ilmu-ilmu. Salah satunya itu harus belajar membaca Al-Quran dan mempelajari hadis. Kapitalitas, kata saya, kalau Anda mengatakan kapitalitas, berarti Anda harus bersadar. Dan bagaimana ketika Anda disuruh untuk turut kepada Yesus Anda, kenapa jadi pembangkang? Dia bingung, apa bukti saya pembangkang? Kan ada Imam 5152 sudah saya sampaikan, apa sudah jelas? Kata Yesus Anda, Allah itu Tuhan dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Kenapa Anda tidak menyembah Allah yang Tuhan yang satu? Kenapa Tuhan menjadi tiga? Maaf Bunda, ketika jadi manusia, Dia utuh jadi manusia. Tapi ketika jadi Tuhan, Dia utuh jadi Tuhan. Saya sampaikan, ketika jadi manusia, kenapa Dia teriak-teriak Tuhan, Tuhan? Kenapa kau tinggalkan aku? Yang bilang masa berbani, masa Tuhan teriak Tuhan? Ya saat itu Dia sedang jadi manusia. Masa Tuhan tidak menolong raganya disalib, hanya memakai celana sahabat saja? Kenapa? Dia bingung. Lantas kata dia lagi, ya saat itu karena jadi manusia, jadi utuh menjadi manusia. Oh, jadi ketika Dia sedang jadi manusia, Tuhan meninggalkan, tidak menolong raganya. Dia bingung sekali dan akhirnya kata dia, Bunda, mau gak ketemu guru saya yang menulis kitab ini, yaitu namanya Evangelis Zulkarnain dari Bukit Tinggi. Saat itu saya senyum, pikirannya saya dari Bukit Tinggi jauh, tidak pernah berapa di Bukit Tinggi. Dan akhirnya saya bertemu dengan Robert Walian. Rupanya inilah pokok-pokok bagaimana Islam hanif, bagaimana Islam murni, bagaimana buku yang Al-Quran hadis diuji
dibiarkan anak-anak kita, adik-adik kita berpakaian sinterklas, memakai topi merah, apa bedanya mereka diberangkatkan selamat Natal dan Tahun Baru? Apa bedanya mereka menghina saudara-saudara kita? Bagaimana dibiarkan, diikutkan dalam acara-acara mereka, dipaksa karena bekerja, terintimidasi karena gaji? Apakah ini akan dibiarkan? Saya bertanya kembali, apakah ini akan dibiarkan? Kalau saudara-saudara mengatakan tidak, tentu saudara-saudara harus mau menyampaikan apa yang kami sampaikan di Kota Padang. Kami menyampaikan keberatan kenapa Bapak Kapolda mengizinkan, apa alasannya. Kami minta audiens saat itu, tapi Pak Kapolda sedang tidak ada di tempat. Kepada MUI kami juga menyampaikan keberatan, dan MUI sepakat bahwa selain-layaknya mereka sangat tidak layak memamerkan unjuk gigi di kota yang mayoritas muslim. Kami pun berupaya datang ke gubernur, juga sama minta audien, yang sampai saat belum bisa beraudien. Tapi yang pasti sekali, kami dari FTK, dari RK, dari MUI menyatakan sama-sama tidak menyetujui. Jadi kalau misalkan saudara-saudara di sini tidak menyetujui, tentu saja Bapak dan Ibu bisa menyampaikan keberatan. Sampaikan, kita bekerja sama terus dengan aparat, dengan Musbika, sampaikan keberatan kita. Seandainya mereka melibatkan kegiatan-kegiatan Natal dan Tahun Baru yang hanya beberapa hari ke depan, serta memaksa anak kita, saudara kita, security-nya orang Islam, pelayan orang Islam, pegawainya orang Islam, dipaksa memakai atribut Natal. Seandainya saudara-saudara diam saja, maka kata Rasulullah, seandainya kita tidak menyadari, tidak peduli kesalahan saudara kita, maka dipertanyakan keimanan kita. Biarkan mereka mengadakan acara Natalnya di tempatnya masing-masing, di gereja masing-masing, di rumah masing-masing. Tidak pamer untuk memakai pakaian umum dengan acara-acara seperti ini. Lantas, bagaimana lagi? Kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak dibenarkan mengganggu kita. Selama kita tidak mengatakan selamat atau memakai simbol-simbol mereka, cukup. Tetapi seandainya kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, berarti kita setuju kepada orang-orang kelompok keyakinan yang merupakan tiga. Apa bedanya kita dengan mereka? Lantas kita pun umpamanya dipaksa untuk mengikuti atribut mereka, maka ini pun harus dipertanyakan. Kita tidak pernah ikut metode ya Ustaz, itu aja dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita pun tidak pernah memaksa, Ustaz, kalau ada simbol itu ditata dulu, jangan ini dulu. Ini belum sampai ke sini. Kita pun tidak pernah memaksa mereka memakai jilbab. Kita tidak pernah memaksa mereka pakai koa, pakai baju koko. Kita tidak pernah mengajak mereka untuk pergi ke masjid. Kita tidak pernah memaksa mereka merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak pernah. Dan kalau mereka memakai baju koko, memakai peci, memakai sorban, itu semua bukan untuk menghargai toleransi, tapi menghina nikahan. Nanti kita akan melihat bagaimana penghinaan mereka terhadap Islam. Al-Quran dilemparkan, dicaci maki. Lantas katanya kita yang ada di masjid itu adalah orang yang tersesat dari sesatan. Lantas lagi mereka mengatakan bahwa kita itu mempunyai agama kita yang mengandung jahat. Itu dari mereka. Nah, satu lagi selain Natal dan Tahun Baru, bagaimana dengan Tahun Barunya? Apakah Bapak Ibu akan membiarkan beriringan menuju pusat kota sampai menunggu jam 12 malam? Ini semua data pendangkalan akidah yang sangat luar biasa kebablasan. Semalam kita rapat bersama MUI di Bukit Tinggi. Alhamdulillah MUI-nya punya kinerja yang tidak sedikit dalam lembaga di kampungnya. Jadi mereka akan berjuang mengusir siapapun yang datang ke jam gadang untuk merayakan Tahun Baru. Tahun Baru kita itu indah luar biasa. Tahun Baru kita sudah berlalu. Bulan Muharram
berhijrah. Bagaimana begitu luar biasanya bulan Ramadan itu dirayakan dengan kita merayakan kepedulian, kita memakmurkan dengan tablik, kita memakmurkan dengan hari-hari yang penuh dengan kebaikan, memberikan arti. Dan bagaimana tidak dirayakan selama suntuk, ingat-ingat musik, gelar-gelar daripada mercon, tidak dirayakan dengan mengangkat segala cara. Bagaimana disampaikan di Bukit Tinggi ketika malam-malam bubar, ketika mereka bubar, maka pondok berseliweran di bawah jam gadang. Dan bagaimana lagi minuman keras, ini bidang tamu yang patut diselamatkan. Dan alhamdulillah dari berbagai elemen tadi malam hadir untuk berjuang bersama aparat kepolisian. Siapapun yang naik ke atas Bukit Tinggi akan diusir. Mereka berbondong-bondong bersama orang tuanya, anak-anaknya, gadis, bujang, dan tidak sedikit hal-hal yang mereka lakukan untuk merayakan tahun baru yang sebenarnya bukan tahun baru kita. Nah, kemarin ini di Payakumbuh, seandainya Bapak Ibu benar-benar mencintai Islam dan kaum muslimin, ingatkan minimal kota Payakumbuh, maksimal sekitarnya. Bagaimana kita bekerja sama dengan aparat kepolisian, dengan ormas Islam, dengan ini mama, bagaimana kita bekerja sama dengan DKM, bagaimana kita bekerja sama dengan ustaz-ustaznya untuk berupaya tidak mengadakan malam tahun baru ikut jahiliyah, ikut salah, ikut keliru. Karena begitu kita melihat mereka menghina caci maki agama kita sakit hati tanpa sadar kita mengucapkan selamat, tanpa sadar kita ikut salah seperti mereka. Contohnya lagi di Kota Padang, selain para disaling, juga gadis-gadis yang betul-betul datang berselfie, berfoto-foto di Kementerian. Kementerian mengambil ruas jalan gapura pada jalan umum. Saya berapa kali datang ke sana mengusir anak gadis. Tidak maukah kalian berfoto di rumah kapil? Apakah tidak ada masjid yang cantik-cantik untuk kalian bisa berselfie di sana? Kalian tidak mau berfoto di tempat patung? Kalian tidak mau kalau mereka terpantau berbahasa lihat Islam? Bodoh, bisa dilihat Islam, tidak mau menahu kalau ini rumah ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berkali-kali saya mengusir mereka. Kami pun datang kemarin ke kami sampaikan itu kepada mereka, jangan kalian buka pintu pagar untuk orang-orang Islam. Kalian tutup, dan khusus untuk ibadah kalian. Dan bagaimana krematorium, tempat pembuangan mayat yang mereka selenggarakan di tengah padat kampung, di antara rumah yang berderet-deret. Jadi toleransi dari mereka, toleransi dari kita sudah terlampau kebablasan. Toleransi dari mereka nyaris tidak ada. Toleransi dari kita nyaris kebablasan. Nah, ini patut diperhatikan karena berdasarkan akidah sudah masuk ke wilayah-wilayah Islam. Bagaimana lagi anak-anak muda yang di Payakumbuh, di Minangkabau, mereka begitu bangga menggunakan bentuk tubuhnya dengan jin pensil, kerudungnya sampai naik ke atas. Dan bagaimana lagi mungkin mereka yang tadinya baju kumu menjadi baju kurang. Ini harus juga diingatkan. Bagaimana mereka itu yang tadinya cantik, indah, menawan, tertutup auratnya, menjadi begitu mudah mereka memamerkan aurat. Tugas tanggung jawab siapa? Tugas tanggung jawab kita. Dan bagaimana lagi kepedulian kita? Mereka mengeluarkan dengan dana jumlah yang sangat besar. Mereka dananya banyak, betul, karena mereka sadar kalau mereka itu punya tanggung jawab untuk saudara-saudaranya, apalagi punya tanggung jawab untuk mengucapkan agama Islam. Malu sekali kalau kita hanya menampung 2,5% jakatnya, itu pun menunggu nison, itu pun menunggu berbagai macam alasan, tetapi mereka luar biasa, 10% persembahan di gereja untuk jakatnya. Dan berapa banyak amplop yang diisi bukan dengan uang kecil, tapi dengan uang warna merah dan biru, dikumpulkan dengan jumlah yang banyak. Nah, itulah yang dipakai membesarkan saudara-saudara kita. Jadi simbol-simbol seperti ini, kembali lagi pada simbol, hendaknya Bapak Ibu waspada. Mereka simbol kadang 2 ikan, 2 merpati, atau solario dengan wanita berambut
kemahnya, kemah kota. Lama-lama seperti ini lucu, indah kelihatannya bagi orang-orang awam. Tapi ini adalah bagaimana upaya mereka berupaya memasukkan hal-hal seperti ini ke anak-anak muslim. Ini yang perlu diwaspadai. Lantas bagaimana lagi mungkin kalau saya sampaikan semuanya tentu cukup, waktunya tidak cukup. Bagaimana pemutaan dan pendakan akhirnya? Nah, topi merah ini bukan hanya di Jawa Barat. Di sini pun dipasangkan, dipakaikan kepada orang-orang muslim yang bekerja bersama mereka yang tadi saya sampaikan kepada mereka. Bahkan saya sebut hotel ibis, saudara seorang putih tidak berjilbab, seorang muslimah tidak berjilbab. Saya ketemu kemarin, kenapa dia tidak berjilbab? Maaf, di hotel ibis tidak diperbolehkan muslimah memakai kerudung, memakai jilbab. Itulah upaya pendekatan akidah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita melihat kalau kita menyerupai mereka, tentu saja menyerupai semua kaum Ahmadiyah dan kaum tersebut. Tapi mereka menyerupai kita itu untuk upaya supaya kita terpukul dengan pakaian mereka juga sama memanggil Ustaz, pada mereka musuh-musuh Allah. Ya Ustaz, jadi kira mungkin ada yang sudah melihat, tapi ada juga yang belum. Dan ini jadi bahan perhatian. Bagaimana mereka berupaya berjuang menyerupai kita, lebih Minang dari Minangkabau, lebih Sunda daripada Sunda, bahkan Bible berbahasa Sunda kami dapatkan di kota Padang Panjang. Dan mereka begitu gigih dalam berjuang bagaimana mengkristenkan, membangkitkan yang targetnya bukan untuk menjadi Kristen yang soleh, tetapi untuk menjauhkan kita dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena mereka sangat tahu negeri ini sangat kaya raya. Nah ini kita lihat. Kita melihatnya begitu sangat luka dan sakit. Memakai baju koko, dan peci, memakai sorban, memakai sarung, memakai jilbab. Bagi Bapak Ibu yang sudah melihat, tapi bagi yang belum, orang akan melihat terkecoh. Ini acara di mana? Sedang apa? Mereka memakai pakaian kita sekaligus mencaci maki Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kita lihat memakai sorban, hal-hal seperti ini sudah biasa karena mereka diajarkan untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan beberapa tahun yang lalu di aktivis dakwah muslimah mengenalkan Bupati berhasil masuk ke sana menjadi imam daripada muslimah mengenalkan Bupati. Setelah tersingkat jilbab-jilbabnya kayu saling terlihat gerakannya. Yang mungkin bisa dipercepat. Bagaimana mereka menghina Al-Quran, dicampakkan, dilemparkan. Apakah kita tidak sakit hati? Apakah kita merasa diam dan biarkan saja itu terjadi karena menjadi gembira? Pendeta memegang dua kitab. Kitab Al-Quran, dua Bible. Mari kita
kitab yang dengan hukum jahat. Nah, itu Al-Quran yang sudah dilempar. Lantas mereka membacanya mereka. Kira-kira bagaimana hati kita? Marahkah, kecewakah, biasakah, diinginkan? Seandainya agama kita diinginkan caci maki. Jadi mereka berupaya itu. Jadi para pendeta bisa masuk ke masjid, jadi hari Jumat bisa masuk ke pesantren jadi ustaz, bisa nyamar, mimpin sholat, Jadi saatnya dia seperti ini, kira-kira bagaimana? Kembali lagi Natal dan Tahun Baru yang ada di hadapan mata kita. Kami berusaha berkoordinasi dengan kalian, dengan Ustaz Iwan, untuk sama-sama bapak-bapak menyampaikan apa yang akan mengotori kampung kita, rumah kita, khususnya PMUU, umumnya Minangkabau. Bersama-sama menyampaikan kepada Bapak Kapolres atau Kapolsek untuk meminta supaya mereka tidak menemukan kuku-kuku tajamnya, tidak menyampaikan misi-misinya kepada saudara-saudara yang beragama Islam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, ustaz-ustaz, berusaha berkoordinasi minimal memagari wilayah bapak yang hukum. Jangan dibiarkan mereka memamerkan selamatan dan tahun barunya di area-area umum, di area pasar, di pasar-pasar, di pusat-pusat keramaian. Jangan biarkan mereka semena-mena, karena tidak pernah kita berupaya memamerkan selamatan dan tahun baru di pintu gereja. Jadi apa selamat Idul Fitri atau Idul Adha di pintu gereja. Jadi kita patuh menghalangi mereka, melarang mereka. Bukan kita mau tidak bertoleransi, tetapi silakan di gereja mereka. Silakan kalau yang muncul di keluarganya, silakan di rumahnya. Ini kewajiban kita untuk memagari kampung kita, memagari daerah dan wilayah kita yang notabene mayoritas Muslim. Silakan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dan surat ini sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan, terutama Bapak-Bapak, untuk menyampaikan ke pihak terkait. Jadi disampaikan ke MUI, disampaikan ke Kapolres atau Polsek, disampaikan ke wilayah-wilayah mereka. Ya,
Dan juga disampaikan ke gereja-gereja yang ada di PHUU untuk tidak mereka demonstratif yang berkaitan virus. Kewilayah karena pemurtadan terjadi di berbagai keadaan. Pemurtadan dilakukan di mana saja. Ini salah satunya mungkin di kampungnya Kakia di Pangalengan. Mereka berupaya memasuki wilayah-wilayah Islam, memurtadkan dengan cara membagi-bagikan Injil Yesus Lami. Saat itu saya ramai dengan mereka dan saya berusaha menghentikan kegiatan mereka dan saya berupaya untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Walaupun hanya selembar kertas, selalu mengikat mereka dengan perjanjian untuk menghentikan kegiatan mereka sekaligus mengusir mereka kalau mereka bandel melakukan hal yang tidak terjadi seperti itu. Betul kata Bunda Nanti, seandainya mereka tidak mau memakai yang mayoritas, ada dasar-dasar rasa di kitab Allah merupakan ciri Minangkabau yang berdasarkan kepada syariat dan agama, berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang tidak mentaatinya, siapa yang berupaya untuk mengadakan hal-hal yang di luar daripada hukum syariat, dan siapa yang berupaya agar orang-orang muslim di Minangkabau berupaya dan mereka diajak untuk masuk kepada keyakinan mereka, maka orang Minangkabau, khususnya kayak hukum di Minangkabau, mereka mengusir mereka. Jadi berbagai upaya mereka lakukan. Mereka datang ke daerah bencana, mereka datang ke tempat yang rawan pangan, mereka berupaya menangkal-nangkalkan akidah umat, mereka berupaya masuk dengan pintu-pintu yang dari mana saja mereka masuk dari pintu-pintu pendapat akidah yang sering mungkin disebut 3F, urban fashion. Lantas lagi S-nya sing sex sport, berusaha masuk melalui pintu-pintu tersebut. Pun dia mengenal bagaimana makanan cepat saji dan fashionnya pakaian, berusaha mereka memasukkan pakaian-pakaian, iklan-iklan, hanya sekedar iklan kaos antara bukit tinggi panamanya pada laki berpegangan kepada perempuan, tangannya memegang perempuan memegangkan laki-laki, dan ini semua dilakukan mereka untuk mendapatkan akidah umat. Dan memalukan sekali, mereka melakukan hubungan badan kaum Pang itu di kota Payakumbuh, di keramaian kota. Jadi diamalkan oleh orang-orang Islam yang ada di PHUU. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan generasi Pang yang mereka sampai ke berbagai pihak. Saya menemukannya di Palembang, saya berusaha menasihati mereka, saya berusaha mengingatkan mereka, saya berupaya untuk melindungi mereka. Ada seorang perempuan yang berfoto bersama saya, apakah kamu diizinkan orang tua kamu? Jawabannya ini bahwa pas katanya diizinkan. Kembali lagi, kita diserang dari berbagai sisi, dengan kristenisasi dan pemurtadan, dengan pendekatan akidah melalui pakaian, dengan pendekatan akidah melalui musik dan tontonan liar-liar di tengah kota atau di kampung. Kita juga diserang dengan proyek-proyek bagaimana pacarisasi, adanya administrasi, admin paksa nikah. Kalau mereka ingin nikah, maka mereka harus masuk Kristen. Lantas kita juga dengan berbagai macam cara makanan minuman yang haram, yang suar masuk ke kampung-kampung kita, ke rumah-rumah kita, ke kota-kota kita ingatkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang bisa dipercepat sedikit. Dari pakaian, dari minuman ini kami lakukan pendangkalan akidah. Dan pendangkalan akidah ini begitu mudah masuk ke lingkungan anak-anak muda. Ini pakaian yang walaupun berusaha minimal memakai garis, memakai baju yang longgar, minimal menutup aurat, walaupun mungkin belum menutup dada, tapi aurat lebih sampai menutup dada dan menurunkan ke seluruh tubuh. Ini adalah upaya-upaya kita yang teruskan. Jadi pendapat akidah ini kita dapatkan di Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Wahai saudara-saudaraku, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi yang pasti di depan mata dulu kita, di depan mata kita, bagaimana beberapa hari yang ke depannya akan datang. Jangan biarkan Payakumbuh ramai dengan bingar musik di Padang Baru menunggu jam 12 malam sampai ke pendangkalan akidah, sampai ajang-ajang jahiliyah, ajang-ajang maksiat mewarnai Payakumbuh.
Silakan Bapak-bapak sekali lagi bersinergi dengan MUI-nya, dengan aparat pejabat daerahnya, dengan aparat kepolisiannya untuk memagari kampung. Contohnya di Bukit Tinggi, rencana mereka akan memagari Jagadah atau daerah-daerah sekitar untuk dijadikan keramaian di Papadi, berusaha mengusir siapapun yang akan merayakan malam tahun baru, apalagi memakai atribut Natal. Saya sebutkan berulang-ulang, saya berharap Bapak Ibu mau membangun dan mau menjaga kampungnya supaya kampung ini jangan sampai mereka masuk dengan seenaknya saja. Dan sekali lagi, pendangkalan akidah dilakukan oleh mereka bukan untuk menjadikan orang-orang Islam itu taat dalam keyakinan mereka, tetapi ingat, negeri kita semua sangat kaya raya, minyak ada, batu bara ada, emas ada, timah ada, bahkan orang pun banyak di negeri kita. Jadi bagaimana mereka berupaya mendakar karena tidak umat tiada lain agar mereka bisa leluasa mengambil kekayaannya, dan anak-anak kita terbebani, terminabungkukan dengan teknologi HP, dengan Facebookan, dengan internetan, dengan chatting-chattingan, maka lupalah mereka bagaimana orang tua yang harus lebih dimuliakan, lebih menghargai HP-nya daripada orang tua yang berbicara di depannya. Sedangkan kita sudah sangat sukses. Mari kita sama-sama raih dan seru anak-anak muda ke dalam masjid. Adalah kajian-kajian untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kecil SD. Mereka itu ada di dekat subuh. Untuk ibu bapak dari subuh sampai isya, mereka mengadakan pengajian wirid subuh, wirid maghrib. Lantas pengajian pun rajin diadakan di mana-mana. Bagaimana dengan generasi muda yang nanti akan jadi pembangun bangsa, yang tidak bisa masuk pesantren? Ini yang harus kita pikirkan. Bangunlah generasi muda ini. Surau, kembalikan mereka ke surau. Adakah kajian-kajian untuk anak-anak muda kita supaya mereka mencintai suraunya kembali? Adakah kajian untuk anak-anak muda supaya mereka mencintai Al-Quran dan Al-Hadis? Ajarkan kepada mereka bagaimana mereka mencintai orang tua, memuliakan mereka sebelumnya, letak mengenai Allah. Jangan mengambil ilmu selain Allah, kata Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kurba walidah awal sakit. Waqul susah sholat berjarak. Mudah-mudahan dengan kajian Al-Quran kali di tempat ini bisa menjadikan cahaya indah solusi dari berbagai macam masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya banyak fakta data yang ingin saya sampaikan. Yang pasti hari ini saatnya kita bangun, hari ini saatnya kita membuka mata, dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan kajian untuk daurah pelatihan bagaimana menghadapi mereka, kemarin kita tahap awal bisa dibahas dengan Kang Lian dan saudara-saudara yang lain. Saya sampaikan bagaimana ketika terjadi pemurtadan kriminalisasi atau apapun yang sejenis, maka harus berdiri forum advokasi, forum pengaduan. Mudah-mudahan kalian dan Kang Iwan dan Uda Iwan, Ustaz Iwan istiqomah dengan teman-teman yang lain membuka forum advokasi. Bagaimana saya sampaikan mulai dari investigasi, mengumpulkan data dan fakta, lantas berkoordinasi dengan berbagai pihak, lantas mengadakan negosiasi. Bagaimana kita maju menghadapi mereka yang melakukan perbuatan semena-mena, melanggar undang-undang pemerintah, SKB 2 Menteri atau apalagi jauhnya lagi, melanggar agama, aturan bertoleransi, lantas mengadakan eksekusi atau menghentikan kegiatan mereka, atau kalau mereka tidak menghentikan, mengusir dari wilayah ini kalau mereka tidak mau diingatkan untuk terus-menerus merusak akidah kita, saudara kita, lebih jauhnya memurtadkan. Untuk itu mungkin ada sesi dialog, Ustaz. Silakan bagi yang mau bertanya. Bapak Ibu sekalian yang Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin dari saat terakhir ini ada yang ingin disampaikan, mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin juga ada
bagaimana cara penanganannya. Mungkin kami bisa membantu sesuai dengan pengalaman kami. Akan di desa saya di Bojaya itu, karena itu desa Jawa dan tidak terikat dengan hukum. Jadi rata-rata orang-orang non-muslim dari Sumatera Utara datang, sempat beberapa 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ada isu untuk menegakkan gereja, walaupun akhirnya itu kandas di tengah jalan. Tapi dengan keadaan sekarang makin ramai dan bermunculanlah sekarang beberapa pabrik uang minuman keras tanpa bisa dibendung, karena konsumen mereka itu pun warga di desa, dan kami yang miris melihatnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, nggak tahu gimana caranya untuk jalannya gimana sih untuk dia paling tidak stop kedatangan mereka dulu. Karena dari tahun ke tahun mereka datang campur satu tanah, lalu dicampur sekelilingnya, dan mereka bikin komplek. Dan di sana udah beberapa komplek muslim di sana udah ada gitu. Gimana sih solusinya? Atau mungkin bisa pernah ketemu masalah seperti itu? Gimana? Paling tidak perlu stop dulu deh kedatangan mereka. Atau kalau untuk mengusir, kalau bisa ya alhamdulillah. Satu baru kita itu usir. Iya. Bapak Ibu sekalian, kasus ini banyak kita mungkin nanti ibu atau mungkin nanti berdua nanti akan berdua ini menjadi forum masyarakat dengan di dalamnya ada yang rekam, ada yang sama. Jadi di Minang ini saya dengar dari beliau bahwa namanya Minang itu bukan hanya masyarakat tanahnya, pohonnya, binatangnya itu adalah Minang. Sehingga seluruh yang ada berkaitan dengan lingkungan Sumatera Barat ini itu adalah Minang, dan Minang itu identik dengan Islam. Walaupun yang datang itu orang Jawa, orang Batak, orang Muslim segala macam, harus terikat dengan aturan Minang, karena dia hidup di tanah Minang. Seperti itu. Dan tanah Minang itu adalah tanah Islam, wilayah Islam. Tidak boleh ada orang yang berdiri di tanah Islam tidak terikat dengan hukum Islam atau tidak terikat dengan hukum adat Minang. Seperti itu. Karena adat Minang itu adalah adat Islam. Seperti itu. Seperti yang kita tahu kan, adat bahasa Arab, syarat bahasa Arab. Seperti itu. Walaupun dia orang Jawa atau orang Batak sekalipun. Bagaimana? Tadi mungkin Bu ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya mereka itu mau mendirikan gereja atau alhamdulillah bisa dicegah. Kemudian mereka sekarang membuat tuak itu dikonsumsi oleh warga. Tuak itu adalah minuman keras khas daerah Kebumen. Tapi tetap minuman keras, gitu. Karena ini ada tanda, maka komersial konsumennya itu adalah haram. Tidak boleh. Maka di sini masyarakat Minang atau masyarakat Muslim tidak didukung oleh lembaga adat dan juga aparat Islam. Nah, makanya kami menyampaikan ada mungkin kajian atau Pak Iwan punya selebaran dari kami dari tim advokasi kebebasan Indonesia atau dari lembaga adat Minang. Itu diantaranya poin-poinnya. Aparat harus membuat aturan yang melarang kebiasaan ataupun atribut ataupun kegiatan yang bisa mendamparkan dan merusak akidah, termasuk. Kalau tidak, aparat
sudah meresahkan. Kalau sudah meresahkan umat Islam, karena kita akan menjadi kita Islam, maka itu. Nah, seperti itu. Mungkin sebagai teman nanti, mungkin berdoa atau bisa tulis seperti apa nanti tanya. Mungkin nanti bisa diambil dengan hasil Pak Ilham. Bapak-bapak perlu diketahui gerakan mereka yang pertama adalah penguasaan wilayah, bukan hanya di Jawa Barat tapi di Sumatera Barat. Jadi mereka berusaha membeli tanah-tanah yang dibeli oleh mereka. Biasanya kalau tidak bisa atas nama mereka, atas nama penduduk sekitar. Ketika mereka membeli atas nama penduduk sekitar, mereka berupaya orang ini membeli di sini, orang ini membeli di sini, seperti kejadian di Lembah Pantai. Itu dibelinya tidak atas nama gereja, tapi orang-orang jamaah gereja itu, Bapak membeli sekian, membangun sekian, jumlah yang kemudian 550 hektar. Ternyata itu dari mereka. Jadi jamaahnya yang harus beli. Kalau tidak berhasil, maka mereka memakai kekuatan dulu, tentu saja adalah dengan kekuatan uang. Dan itu 550 hektar mungkin bisa diperlihatkan. Itu yang sering ke Jakarta, ke Cipanas, ke Puncak, itu ada namanya Lembah Karmel. Di atas Lembah Karmel ada Bukit Talita, satu bukit besar. Lantas di atas Bukit Talita ada Ciloto. Itu sudah dikuasai oleh mereka. Ada kota bunga. Nah, sekeliling kota bunga, rumah mewah juga dikuasai oleh mereka. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jangan diberikan keleluasaan menjual tanah kepada mereka. Dan bila terlanjur menjual tanah kepada mereka, maka kalau ada orang muslim, nah ini 550 hektar. Dan bagaimana upaya mereka? Saya lihat kemarin sama Bunda ketika kita pulang pengajian, isi kajian dari Pasaman, kita jalan melalui Jalan Pulau ke Puncak Lawan. Bagaimana ada bule yang sedang memotong bagian daripada Mandan Manijo, sementara ada kabut, dan kalau mau melihatnya juga kurang terlihat. Tapi kenyataannya mereka memotong memakai alat-alat foto yang sebuah canggih. Mobilnya cukup panjang, besar, di dalamnya hanya 3 orang, sebagian besarnya dan peralatan canggih untuk melihat ke arah dan Manijo. Saya sampaikan kepada Bunda, ingatkan kepada gaib, jangan menjual dirinya kekayaannya kepada orang asing. Dari mana ini? Dari Inggris. Apa yang mereka foto? Apakah cukup keindahan saja atau kekayaan yang terkandung di lapisan bumi sekian? Apa yang mereka lihat? Dan bagaimana tiba-tiba mereka punya bukit, punya gunung, punya tanah, sementara Minangkabau yang luar biasa, indahnya Sumatera Barat yang luar biasa aslinya, jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Dan kalau sudah terlanjur, sekali lagi cari orang-orang dunia Islam, Muslim, untuk bisa mengambil kembali atau untuk bisa meraih kembali tanah tersebut. Dan bila mana mereka akan mengadakan rumah ibadah mereka, tentu saja SKB 2 Menteri, SKPP yang sudah disampaikan kepada kita, di antara mereka ada 90 orang-orang Muslim, ada 90 orang-orang kafir, orang Kristen, dan ada 90 orang-orang Islam yang mengizinkan baru bisa mendirikan gereja. Itu pun IMB-nya tidak semudah itu. Tapi di sekelilingnya orang-orang Muslim, sementara ada 2-3 orang yang akan mendirikan gereja, itu totalitas harus dihentikan. Kita laporan ke polisi tentang peraturan mereka, kita laporkan kepada dari, kita laporkan kepada MUI, dan kita juga laporkan lebih jauhnya lagi kalau Polsek, mungkin lebih tingginya lagi ke Polres, kalau Polres ke Polda, tapi minimal Polsek yang berkaitan dengan tersebut harus dilaporkan. Dan juga selain itu di daerah tersebut juga harus membuat kekuatan dengan penandatanganan warga sekitar menyatakan ketidaksetujuan. Dan kalau mereka tetap membakar, nah ini ada yang melakukan eksekusi pengusiran.
kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka yang minoritas mengalahkan orang-orang yang mayoritas. Dan jangankan menjual tanah untuk menyewakan, untuk mengontrakkan kepada mereka pun sebaiknya jangan diberikan peluang untuk tinggal di daerah kita. Lantas jangan dibiarkan mereka menebar kebaikan, contohnya mereka membiarkan kebebasan biaya pendidikan, mereka juga membayarkan rumah sakit, mereka juga meminjamkan uang dengan bunga yang sangat ringan, bahkan tidak perlu pakai bunga. Jangan sekali-kali menerima kebaikan dari mereka, karena masuk ke sebuah tempat mereka mengatakan dalam Bibalnya, kalau Minang belum Minang dari Minang Sunda lebih Sunda daripada Sunda. Mereka berusaha menegak simpati. Ini yang harus kita waspadai. Makanya dianjurkan adanya forum advokasi. Dalam forum advokasi ini jelas ada tim yang nantinya akan bekerja. Dan jangan sampai kita melihat dan mendengar tidak berkelah. Karena sejengkal demi sejengkal akan mereka kuasai. Kalau kita lihat, berarti kita membiarkan anak-anak kita 10-20 tahun kemudian menjadi budak-budak mereka. Anak-anak kita yang seharusnya mewarisi kekayaan negeri yang luar biasa ini hanya jadi cleaning service-nya, security-nya, pegawai kasarnya, pembantu-pembantu mereka. Contoh di Hotel Ibis Padang, S1 anak gadis yang cantik memakai jilbab, sekarang saya melihat sudah copot jilbabnya. Nah itulah upaya-upaya mereka mendapatkan hati umat. Sekali lagi mudah-mudahan ada ada Ustaz Iwan, mudah-mudahan berkoordinasi dengan ustaz-ustaz yang lainnya untuk mengadakan forum peduli umat dalam rangka memadai kampung. Ya, kalian masih istiqomah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalau ingin pelatihan, insya Allah saya bisa memberikan pelatihan kemarin itu baru fakta data, baru fakta-fakta yang diperlihatkan belum pada tatanan bagaimana menghadapi mereka secara serius. Itu mungkin bagi bertanya saya akan menjaga bahwa dan kasih. Kalau bagaimanapun pertanyaan menjadikan ilmu buat semua yang mendengarkan. Jadi ada bagaimana take actionnya, investigasi, bagaimana ketika ada kejadian kita menemukan fakta data kebenaran validitasnya, lantas kita koordinasi siapa kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita, nenek mama atau misalkan aparat pejabat daerah terkait. Kita berkoordinasi dengan mereka, menyampaikan apa yang menjadi perilaku mereka dan merugikan umat Islam, lantas melakukan negosiasi dengan mereka sampai pukul kekuatan kita menghadap mereka. Lantas ada advokasi dan perlindungan ini patut karena oleh bagaimanapun mereka banyak sekali pelanggaran. Jadi kita ada advokatnya, ada yang mengadvokasi. Dan advokasi ini tidak mesti harus saja hukum, tidak harus pengacara, tapi orang yang benar-benar prihatin dan dia mau melindungi kampungnya dan dia bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, lantas eksekusi, menghentikan kegiatan mereka atau mengusir mereka seperti katakan Bunda Nerwi tadi. Itu mungkin ada pengalaman dari Bunda Nerwi tentang bagaimana mereka di Bukit Tinggi dan berusaha menghentikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya mengawali dari sejarah ketika Palestina sekarang ini dibombardir dengan babi buta, itu bukan langsung kayak gitu ya. Tapi dimulai dari pertama dia membeli tanah di Palestina, orang-orang Yahudi membeli tanah di Palestina, persis seperti orang Muslim di negeri kita. Yang pertama kita merasa enak saja, merasa dia baik, punya rumah di dekat kita. Begitulah yang terjadi di Palestina. Tanah Palestina dibeli untuk pertama kalinya, perlahan akhirnya terlaksana. Dan sekarang kita lihat mereka malah menentukan gratis dan membunuh rakyat Palestina. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Allah, firman Allah, bahwa mereka akan pernah senang dengan kita sampai kita melekat dari agama kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di negeri kita. Persis sama. Mereka membeli tanah kita perlahan. Kemudian mereka akan menguasai kita dan kemudian mereka akan memerangi kita.
seperti dalam Al-Baqarah 217. Mereka akan memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Dan Allah juga telah memperingatkan bahwa apa